Berteduh sabda berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Hiduplah Indonesia Raya, satu buat kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyat dipimpin oleh lembaga kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Terima kasih. Bisa duduk. Selamat pagi. Hari ini ada yang bersedih tidak? Pak mau tanya. Hari ini ada yang bersedih tidak? Nah, ada yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan di pagi hari ini? Udah sarapan semua belum? Sudah. Kenapa sih kita selalu berdoa? Kita selalu menyanyikan Indonesia Raya, kita selalu membacakan Pancasila. Karena dari doa seperti Pak Aan sudah terangkan setiap hari kita melakukan, karena dengan doa di saat kita belajar kita bisa diberi kepintaran, kita diberi kenyamanan, dan kita diberi kesehatan, keselamatan. Itu yang terpenting. Setiap kalian melakukan aktivitas diiringi dengan doa. Itu apapun aktivitas kalian akan lancar, akan dijalani dengan baik. Kita menyanyikan Indonesia Raya. Kita tahu untuk mengumandangkan Indonesia Raya pada zaman dahulu sangatlah sulit. Ya tidak? Kehilangan nyawa, kehilangan harta, dan juga kehilangan apa? Saudara. Nyawa, harta, dan saudara. Karena apa? Kita waktu itu masih dijajah. Begitu juga Pancasila. Pancasila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bisa bermasyarakat. Karena apa? Di dalam Pancasila itu menuntun kita sebagai makhluk yang bersosial. Bisa enggak seorang manusia hidup sendiri? Tidak. Contohnya apa, Akrim? Manusia kok tidak bisa hidup sendiri? Contohnya apa? Nah, contohnya apa? Kita membangun rumah itu sudah berkali-kali ya, sering Pak An jelaskan, membangun rumah tidak mungkin kita membangun rumah sendiri. Masa arep gawe semen dewek, arep gawe kapur dewek, gawe pasir dewek, gawe watu dewek, atau membuat sendiri, itu tidak mungkin. Karena apa? Itulah yang dinamakan manusia makhluk sosial, saling berkaitan dengan manusia yang lain, saling membutuhkan dengan manusia yang lain. Tuh. Di sini kita akan belajar tentang yang namanya norma hak dan kewajiban bernegara. Kita akan belajar apa sih itu norma, apa sih itu hak, apa sih itu kewajiban. Hak, Pak, kulo nek setiap pagi, kalau saya setiap pagi mesti hak didulang. Didulang begini, Ahmad, gimana kalau dulang? Hak enggak? Hak, ya cok hak. Itu. Bukan itu. Norma yang harus dijalani, hak yang kita dapat, dan kewajiban yang akan kita jalani. Di dalam hidup bernegara, di dalam hidup bermasyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kehidupan itu pasti ada aturannya. Seperti kalian sekolah. Sekolah ada aturannya enggak? Ada. Pak An berterima kasih kalau untuk kelas 6
untuk 2 hari ini, sekitar 3 hari ini sudah baik. Maksudnya sudah baik, berangkatnya sudah pagi. Khususnya untuk Rama sudah bagus, sudah pagi. Ya, terus yang cuma kebiasaan nek tekolang, nek datang langsung main bola. Ya, nek datang untuk anak laki-laki langsung main bola. Udah tahu itu piket apa belum? Udah tahu itu sholat apa belum? Kalau kalian sudah melakukan piket, melakukan sholat, mau main bola juga tidak ada beban yang mengejar. Tetapi kalau kalian masih datang, titip masuk leboknya, minta tolong tasnya dimasukkan, itu sudah main bola tendang-tendangan. Nanti oh iya Pak Aan datang, ya ding aku belum sholat, iya saya belum piket. Nah, itu nanti menjadi beban kalian. Itu peraturan. Dan bagaimana sih nanti yang akan kita pelajari? Tujuan kalian belajar tentang norma, hak dan kewajiban bernegara adalah memahami, menjelaskan norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat mengidentifikasi hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, dapat menerapkan pemahaman norma, hak, dan kewajiban. Jadi setelah kalian belajar, tujuan kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, menerapkan dalam kalian bersosialisasi, menerapkan kalian dalam di rumah ataupun dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalian bisa menjalaninya. Kalian bisa menerapkannya dengan baik. Ya. Siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, kalian siapkan bukunya. Oke, terima kasih. Sudah siap semua. Azizi, sudah siapkan? Jangan lupa siapkan untuk alat tulisnya, bukunya, alat tulis yang perlu dipersiapkan. Itu apa aja? Jadi di saat nanti dalam pembelajaran, kalian sudah tidak pulpane nyong nanti, pulpane saya mana? Itu. Sekarang Pak Am tanya, apa sih yang dimaksud dengan norma? Siapa yang mau jawab? What is the meaning norma? Bukan norma nama orang ya. Apa yang dimaksud dengan norma? Apa, Hawi? Peraturan yang berlaku di kalangan masyarakat. Perlaku apa? Peraturan. Oh, peraturan yang berlaku di kalangan masyarakat. Ada lagi? Ada lagi?
Siapa? Apa sih itu norma? Terima kasih Hawi sudah berani menjawab. Adalah aturan maupun ketentuan dari sifat yang mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Aturan. Norma adalah sebuah aturan yang mengikat. Ya, norma adalah sebuah aturan yang mengikat. Contohnya gini. Norma itu terhubung banyak sekali. Ada norma sosial, ada norma hukum, ada norma kesopanan, dan banyak lainnya. Apakah kesopanan ada aturannya? Ada tidak? Contohnya apa? Contohnya, kesopanan kok ada aturannya? Sekarang Pak tanya, contohnya apa? Oke, yang bisa jawab gimana? Hah? Berbicara dengan sopan. Apalagi? Menghormati orang yang lebih tua. Gimana caranya? Apa? Datang-datang? Hormat Pak An. Hormat. Bu Guru. Gitu enggak? Gimana contohnya? Lewat depannya ada orang tua lagi duduk, lagi ngobrol, kualan liwate jelang kayak gini. Itu baik enggak? Tidak. Harusnya gimana? Permisi Pak, permisi Bu, numpang lewat. Orang terus saya mau lewat. Ya enggak kayak gitu. Itu ada bahasanya. Seperti contohnya Bapak Ibu guru masih di teras. Bapak Ibu guru masih di teras. Wah, lagi ngobrol membicarakan tentang pelajaran. Biasanya kalau ngobrol kan kayak gini ya. Contohnya, Alan, sini, bentar Alan. Nah, sama ini Pak Imu. Wah, lagi ngobrol sama Pak Aan. Ahmad, ngobrol. Madan di teras itu. Ahmad dari sana. Ahmad dari sana. Gimana sih caranya lewat Ahmad? Ya Pak lagi ngobrol asik. Cara kamu lewat gimana? Oh, gimana Pak? Gimana? Gitu. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Kok nggak pernah kelihatan dari mana aja? Rumah. Di rumah. Nah, tiba-tiba Ahmad lewat. Lewatnya gimana? Wah, langsung permisi. Oh, enggak. Kayak gitu enggak. Wah, lewat lagi ngobrol. Orang tua lagi ngobrol. Permisi. Harusnya gimana? Siapa yang mau contohin? Oke, sini tuh. Contoh nih. Wah. Nih. Pak An lagi ngobrol. Pak An ngobrol. Alan itu udah tua gitu, udah tua. Nah, ngobrol tentang gimana anak-anak gini Alan. Nah, terus ada yang lewat itu. Pamit. Itu bahasa Jawanya pamit. Harusnya gimana? Permisi, numpang lewat Pak, permisi. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah merasakan. Nah, tidak seperti tadi, semua ada Bu Guru, Pak Guru, Bu Guru lagi ngobrol di teras itu, malah melipir kalau delok ngaku nang ngomong tengah jalan, bicara di tengah jalan. Ya tidak. Gimana sih harusnya kita norma? Oh, kesopanan kita harus dijaga. Permisi, numpang lewat Bu. Oh nggih. Ya, nggak mungkin orang yang lagi ngobrol, yang lebih tua bilang jangan lewat sini. Tidak. Ya monggo, silahkan. Itu seperti itu. Tadi membungkukkan badan, nggak pernah kayak gini. Bang lewat. Nah,
ini mau lewat atau mau ngajak perang, kan itu. Ya, kita lanjutkan. Kita di sini adalah mengenal apa? Bentar, tak besar tuh, bentar. Mengenal apa itu? Norma, hak, dan kewajiban. Mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Apa sih yang dimaksud dengan norma? Kita lihat. Bentar ya. Norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat. Norma dapat berupa aturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Norma dibagi menjadi 4 jenis. Itu norma adalah aturan atau pedoman yang berlaku dalam masyarakat, bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Contohnya apa? Bisa tertulis dan tidak tertulis. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu ada aturannya yang tertulis. Apalagi aturan yang tidak tertulisnya. Aturan yang tidak tertulis itu apa? Aturan yang tidak tertulis ayo, aturan yang tidak tertulis dalam norma itu apa? Yang tertulis jelas, jangan membuang sampah sembarangan. Itu jelas. Aturan yang apa? Tertulis. Ada. Aturan yang tidak tertulis ada tidak? Apa contohnya? Contohnya apa? Coba. Aturan yang tidak tertulis. Larangan menikah. Itu tertulis atau tidak tertulis? Tidak tertulis. Apalagi ada pemakaman suku Toraja. Nah, suku Toraja itu pemakamannya di mana? Hah? Ya di Toraja, Ngrenang. Nah Indonesia nang di
Jawa Tengah. Maksud Pak Aan, pemakamannya itu di mana? Bali. Di Bali. Toraja itu di mana? Kok mosok di Bali? Jadi peraturan-peraturan itu atau norma-norma yang kalian pelajari ini adalah ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contohnya lagi, ada norma agama, ya, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Itu norma agama, aturan yang didasarkan pada ajaran agama. Norma agama adalah norma atau aturan yang didasarkan pada ajaran agama. Contohnya apa yang diajarkan ke agama? Baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya mengajarkan tidak boleh mencuri. Nah, tidak boleh apa lagi? Mengejek, membuli, menghina. Itu tidak boleh. Merendahkan orang lain. Itu tidak boleh. Mentang-mentang, saya ini ayahnya juragan sapi. Sapi ini punya swidak ekor. Gede-gede kabeh. Menyombongkan diri itu juga tidak boleh. Itu yang terkandung dalam norma agama. Terus ada lagi norma kesusilaan, aturan yang berkaitan dengan moral atau etika. Itu yang kalian perlu ketahui. Aturan yang berkaitan dengan moral atau etika. Apa sih contohnya? Seperti tadi, kesusilaan, etika kalian. Gimana kalian bisa untuk menghormati lawan jenis, tidak melecehkan lawan jenis kalian. Itu kesusilaan. Pak, niko senengnya jual jawil. Pak, itu senengnya colak-colek kayak gini. Itu kesusilaan. Jadi apa? Jangan sampai norma kesusilaan ini, aturan yang berkaitan moral atau dengan etika. Etika kalian, anak-anak laki-laki dan perempuan, bagaimana bisa saling menghormati. Kalian berbeda jenis kelamin, ya tidak, berbeda gender. Bagaimana yang lelaki juga menghormati yang perempuan itu menghormati yang laki-laki. Karena apa? Karena di sini semua adalah sama. Maksudnya sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Biar zaman dulu laki-laki yang bekerja, tetapi sekarang perempuan juga bisa bekerja. Kita lanjutkan norma kesopanan, aturan yang mengatur tata krama dan perilaku sosial. Nah, tadi sudah kita praktekkan, itu norma kesopanan. Seperti kita masuk dalam pintu, masuk rumah atau masuk ruangan, mengucapkan salam, assalamualaikum, kula nuwun, permisi. Di rumah Alan ada, Bu, Pak. Di rumah Radit ada. Wah, kalian main. Contohnya, Zaka mau ke tempatnya itu. Pak, itu di mana, Pak? Itu sopan tidak? Tidak. Harusnya ketuk pintu, mengucapkan salam, baru kita tanya, Pak, itu ada enggak? Oh,
Ada itu Zaka di dalam, mau kemana? Mau diajak main. Jadi kan tahu, nggak tiba-tiba masuk rumah jeblok karo petintang petenteng bilang itu gimana? Ada yang masih melakukan kayak gitu tidak? Di rumah. Nisar, di mana Nisar? Gitu ada enggak? Ayo, yang suka menghampiri Nisar siapa? Pantanya. Siapa? Musi? Sar, kita berangkat sekolah belum Sar? Oh enggak, Wi? Nah, besok Sar, ayo berangkat sekolah bareng. Itu. Jadi Hawi dilihat, wah Hawi kok sekarang lebih nyaman, lebih sopan. Kita lanjutkan. Norma hukum, aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi tegas. Ini aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Contohnya apa? Lembaga berwenang. Ada negara, ada di kepolisian, ada di pedesaan, itu. Di perkantoran ada enggak? Ada. Di sekolahan ada enggak? Norma hukum ada. Contohnya apa? Kalian kalau berangkat terlambat 3 kali akan dikenai sanksi. Kalian kalau berangkat tidak izin selama 1 minggu dikenai sanksi. Begitu juga kalau kalian mengendarai kendaraan di jalan raya tidak memakai helm, surat yang lengkap juga akan dikenai sanksi. Bang, di jalan sudah kenal pote brong, kayak gitu, nggak pakai helm, spionnya nggak ada, motornya protolan, nah, itu melanggar aturan enggak? Itu. Di setiap lembaga pasti ada aturan yang mengikat. Waduh, jadi pusing ya Pak. Kalau kita mau kerja dan kita mau yang lainnya, enggak pusing. Gimana kita bisa melaksanakan aturan tersebut dengan nyaman, dengan baik? Otomatis kita juga akan melaksanakannya dengan enjoy, dengan enak. Aturan-aturan tersebut kalau kita jalani dengan baik, kita akan merasa enjoy. Contohnya apa? Aturan, kita bisa bangun pagi, kita bisa berangkat pagi, kita bisa belajar dengan baik. Itu juga akan terasa nyaman. Kita tidak akan terbebani. Kita menjalankan dengan ikhlas, kita menaatinya, kita akan lebih baik. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kita lanjut lagi. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Tolong, hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu sebagai eksistensi mereka sebagai manusia. Hak-hak ini seringkali dilindungi oleh konstitusi dan hukum. Contoh hak. Hak yang mendasar meliputi hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Nah, hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan
hak atas pendidikan. Tuh, kalian dari lahir, anak-anak semua dari lahir itu sudah mendapatkan hak. Hak kalian apa sih? Hak mendapatkan pendidikan yang layak. Mendapatkan pendidikan layak, hak kebebasan berpendapat, hak untuk hidup. Itu kalian itu sudah divalid. Hak kalian itu banyak banget sih. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Kalian dari lahir sampai besar nanti, sampai kalian dilindungi oleh hukum untuk hidup. Apabila ada yang melukai kalian, mencederai kalian karena unsur-unsur tertentu, pasti akan dikenakan apa? Hukuman. Karena apa? Kalian itu sudah dilindungi. Jadi kalian nggak usah khawatir. Dilindungi untuk hidup. Kalian bebas berpendapat. Mengungkapkan suatu pendapat. Pak, harusnya kayak gini. Bu, harusnya kayak gini. Tapi kalian harus memiliki dasar yang kuat. Tidak ujuk-ujuk berpendapat, tapi tidak melalui alasan yang kuat. Alasannya harus yang benar-benar real dan bagus. Nanti bisa dijalani, itu bisa dijalani dengan baik. Itu hak atas pendidikan. Pak An pernah bercerita, kalau zaman dulu waktu Indonesia dijajah, untuk bersekolah itu sangat sulit tidak? Hanya anak-anak orang tertentu yang bisa mendapatkan sekolah. Anaknya demam, anaknya pengusaha yang kaya raya, anaknya pejabat-pejabat itu baru bisa untuk sekolah. Tetapi sekarang kita itu dituntut harus sekolah, harus berpendidikan. Tidak cuma wajib belajar 9 tahun, tapi sampai minimal SMA. Orang SMP nih, SMA. Kita sekolah sudah difasilitasi. Kita mau di sekolah manapun pasti bisa. Arep nang SMA loro yo bisa. Omreh kuncen, apalagi kuncen sangat mudah ke SMA 2, ke SMP mana? SMP Spiro, SMP 2 ya? Itu. Kalian mau sekolah di swasta, di Kuncen sudah ada apa? Al-Huda itu. Itu tinggal pilihan kalian. Kalau dulu mau sekolah, wis Pak, saya kepengen sekolah. Kita mau daftar, kamu anak siapa? Kamu rumahnya mana? Tetapi kalau sekarang, ayo sekolah, disuruh sekolah angel banget sekarang. Berangkat, semangat, sampai sekolah berangkat. Tadi malam sampai jam 11 lihat bola. Lo kudune latihan sekolah bola. Tapi yang penting kalian sekolah untuk belajar. Menghitung, menulis, membaca sangat penting. Itu dasar. Pak An pernah bilang, pernah bercerita, kita kalau jadi pedagang harus pintar ngitung, pintar nulis. Kok tiba-tiba ada yang beli, Bu ini harganya 500, ya tak kasih uang 400 karena nggak bisa ngitung. Diam aja. Yang rugi siapa? Kita. Terus lagi, ini hak yang ada di setiap manusia. Kita lanjut.
yaitu apa? Hak politik, hak ekonomi, kita berhak mendapatkan pekerjaan layak, hak sosial budaya, hak untuk menikmati budaya, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan mendapatkan perlindungan sosial. Kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan oleh individu sebagai anggota masyarakat atau warga negara. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Tuh. Contohnya kewajiban apa? Contohnya kewajiban, kewajiban membayar pajak, membayar iuran itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Dari sini ada yang mau tanya? Tidak. Sekarang. Nah, sekarang tak kasih waktu nanti sekitar 20 menit untuk kalian. Pak Aan punya sebuah permainan. Sebuah permainan. Ya, sebuah permainan. Setiap kelompok nanti maju satu persatu untuk memilih angka yang ada. Nah, jadi waktunya cuma 20 menit. Nanti kalian bisa presentasikan ke depan. Om Bimba dipersiapkan. Bentar. Di sini ada 25 soal. Kalian dari ini terbagi 5 kelompok. Kalian bisa ambil salah satu dari soal tersebut. Ayo, salah satu yang mau ambil nanti bisa dipresentasikan. Coba ditonyok nomor berapa? Ayo dari kelompoknya Hawi. Bentar, pelan-pelan. Berembuk dulu. Nomor berapa, Hawi? Ditunjuk di. Nah, tuh. Sudah? Ini jadi soal yang harus dikerjakan, yang nanti harus dipresentasikan. Silahkan duduk. Oke, lanjut.
Yo, siapa? Radit, ditunjuk Dit, nomor berapa? Ya. Oke, ini soal yang harus dikerjakan kelompoknya Radit. Ayo siapa? Itu. Ditanya nomor berapa itu? Nomor berapa? Tunjuk. Wah. Ayo, bisa langsung dikerjakan. Yo, siapa? Nomor berapa, Pak? Nomor berapa ditunjuk? Selanjutnya nomor berapa? Tekan akrim. Wah, terus metu. Sudah siap? Ayo bisa dikerjakan, didiskusikan. Nanti setelah itu berani untuk mempresentasikan di depan. Dalam kelompok kalian harus bagaimana bekerja kelompok itu berdiskusi antara satu dengan yang lain. Nanti teman kalian bisa untuk menemukan pendapat yang harus disampaikan. Boleh, silakan catat. Kalau dari belakang nomor berapa tadi? 17. Bentar, nomor 17 yang tak jelas. Yang penting nanti bisa dipresentasikan di depan. Nanti jangan kalian harus siap ditanya kalau ada temennya kelompok lain yang bertanya. Udah ada siap yang maju?
Udah belum? Ya udah. Hal tersebut tadi sudah kita pelajari tentang norma, hak, dan kewajiban berbangsa dan bernegara. Sudah ada yang siap untuk maju? Gimana? Sudah ada yang siap untuk maju? Oke, terima kasih. Kelompoknya Akrim, sudah siap? Belum?
Siapa sudah siap? Tadi ini sudah kita pelajari semua dari 5 pertanyaan ini. Dari 5 pertanyaan ini sudah kita pelajari semua. Pak An minta salah satu untuk bisa mempresentasikan memper apa presentasikan apa Akrim presentasikan efisien Akrim efisien. Ayo kerjasama dalam pekerjaan kelompok itu bekerja sama, tidak bekerja sendiri, saling berdiskusi. Sudah, Abi? Enggak apa-apa, salah satu maju ke depan untuk kelompoknya Abi. Bisa untuk setelah kita mempelajari tadi, yaitu salah satu norma kesopanan, di saat teman kita yang presentasikan itu coba kalian dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Apa yang dimaksud dengan norma dalam kehidupan sehari-hari? Kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok, kaidah, dan bahasa Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, serta tata letak
tata kelakuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tertib bila mematuhi norma yang berlaku. Norma memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan tingkah laku masyarakat. Nah, ini Pak Anwar tanya tadi. Yang dimaksud norma dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang dimaksud norma dalam kehidupan sehari-hari, aturan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya. Aturan norma dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa, Ali? Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Oke, tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Karena mengakibatkan apa, Awi? Banjir. Banjir. Terima kasih untuk Awi. Kasih Awi. Oke, ada yang siap untuk maju lagi? Karena sudah tidak ada, terima kasih untuk semuanya. Sekarang Pak An akan menyiapkan untuk seksi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Tentang norma, hak, dan kewajiban. Siapa yang mau bertanya? Sesi tanya jawab. Siapa yang bertanya? Pak, saya belum mengerti tentang norma itu apa sih, Pak? Pak, hak itu apa sih, Pak? Pak, kewajiban itu apa sih, Pak? Itu. Kenapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan sehari-hari? Kenapa hak dan kewajiban dilaksanakan sehari-hari? Terima kasih untuk Nisar. Kenapa sih hak dan kewajiban harus dilaksanakan sehari-hari? Karena hak dan kewajiban itu berjalan selaras, berjalan bersama. Contohnya, kita mendapatkan hak pendidikan, kita mendapatkan hak kesehatan, kita mendapatkan hak perlindungan hukum. Itu. Tapi kewajiban kita untuk contohnya membayar pajak, bagaimana kita membela negara dengan baik, tidak akan kita menghina negara, tidak dilaksanakan. Apakah itu tidak jauh perbedaannya? Kita sudah mendapatkan pendidikan dengan baik. Pendidikan itu disokong dengan dana tidak? Hah? Dari pemerintah? Hah? Dari pemerintah? Itu dalam mengelola pendidikan pasti dibutuhkan suatu dana. Seperti contohnya ada Menteri Pendidikan menggelontorkan untuk bangunan, untuk dapat apa itu paving, biar bangunnya kuat. Tetapi kewajiban kita tidak dilaksanakan seperti kita membayar pajak tidak dilaksanakan, akan bisa terwujud gedung yang baru tidak? Terwujud sekolah yang rapi tidak? Terwujud sekolah yang indah tidak? Tidak. Kenapa sih? Karena itu kewajiban ataupun hak dan kewajiban itu harus berjalan bersama.
Lah, contohnya, iya, kewajiban kita membayar pajak dengan rutin. Bagaimana kewajiban kita sebagai masyarakat atau warga negara, kita sudah memberikan yang terbaik untuk negara kita. Tetapi mau sekolah, Bang, masuk sekolah bocor. Kini, lantainya masih pakai apa? Tanah. Tahu-tahu gedungnya juga rusak. Mau belajar udah takut nanti ambruk, tidak, iya. Gitu. Tetapi kalau kewajiban kita berjalan dengan baik, pasti hak kita mendapatkan sesuatu juga akan baik. Paham, Nisar? Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Apa hukuman yang diberikan jika pada pelanggaran norma? Nah, apa hukuman yang dilakukan pelanggar norma? Contohnya gini, Pak Anu. Oh, minta tolong Akrim, sini. Contohnya. Nah, contohnya, minta tolong ya Akrim. Terima kasih saudara untuk Akrim. Nah, Pak An melanggar norma. Semua Akrim menjadi seorang polisi. Wah, Pak An naik motor. Dari sini nggak pakai helm, spionnya nggak ada, knalpotnya brong. Akrim sebagai polisi. Terus apa tindakan Akrim? Mosok ditegur, mesti langsung cuma Akrim aja yang jadi pengendara motor, nggak pakai helm, knalpotnya brong, nggak ada spionnya, gimana yo? Tak semprit, Pak semprit. Nama siapa? Akrim. Bisa lihat surat-suratnya? Loh, pajaknya udah telat ini. Kok nggak pakai helm? Ini spionnya mana? Knalpotnya standar enggak? Apa yang terjadi dengan Akrim? Ditilang. Itu salah satu contoh. Terima kasih Akrim, bisa duduk. Itu salah satu contoh kita melanggar norma berkendaraan di jalan. Contoh lagi, di masyarakat. Wah, kita di masyarakat, mohon maaf, kita berjalan. Wah, ngapain kamu? Apa yang akan terjadi dengan Pak Aan kalau di masyarakat seperti itu? Hah? Salah satunya pasti akan dijauhi. Kita tidak punya teman. Nggak maulah main sama Pak Aan. Orangnya petantang petenteng kok. Orangnya sok jagoan kok. Itu. Ya. Setiap kita tidak mematuhi atau menjalani norma-norma yang ada, pasti kita akan kena hukuman. Apapun pasti ada sanksinya. Tidak mungkin tidak ada sanksinya. Gimana Aldi? Paham? Terima kasih. Jadi, apa sih yang setelah kalian pelajari tentang norma, hak dan kewajiban yang kalian pahami? Setelah kalian mempelajari norma, hak dan kewajiban, apa yang kalian pahami? Siapa?
bagaimana kita tidak melanggar peraturan yang ada. Kita mendapatkan hak yang sesuai. Kita harus bisa menunaikan kewajiban yang sesuai. Jangan sampai kita mendapatkan hak, tapi kita tidak mau menjalankan suatu kewajiban. Karena hak dan kewajiban itu berjalan selaras, berjalan seimbang. Juga norma, bagaimana kita bisa menjalankan norma itu dengan baik. Norma dalam masyarakat, di sekolah, di kehidupan kita, bersama-sama, di lingkungan yang lebih besar. Itu yang harus kita ketahui. Dan ada lagi yang terpenting, bagaimana kita bisa menjaga karakter kita tentang norma kesopanan. Norma kesopanan itu sangatlah penting. Norma tersebut sudah sedikit hilang untuk bangsa ini. Untuk negara ini sudah sedikit hilang kesopanan. Anak kecil sama orang tua, contohnya jalan cuma kayak gini. Gimana kita bisa norma sopan santun kita junjung sebagai negara yang dikenal dengan negara toleransi yang baik, negara yang terkenal dengan menjunjung tinggi adat ketimuran. Indonesia terkenal dengan ramah tamahnya. Bagaimana kita menyambut orang yang datang itu dengan baik. Bagaimana kita bisa menjadi bangga akan negara kita. Bangga tidak untuk menjadi Indonesia. Contohnya gini, orang yang luar negeri aja bangga. Contohnya orang keturunan sepak bola itu bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil menangis. Itu. Ya. Kita juga sebagai orang Indonesia asli, ya, kita bangga. Jagalah adat ketimuran kita, sopan santunnya, ramah tamahnya, menjadi yang baik. Ada tamu dari luar, iya mister, mau ke tempat siapa? Biarpun kita tidak bisa bahasa Inggris. Tapi kalian juga harus belajar bahasa asing, bisa untuk berkomunikasi. Akankah kalian sanggup untuk menjadi bangsa yang penuh norma dengan ramah tamah? Akankah kalian semua sanggup untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang selaras? Sanggup tidak? Terima kasih, karena kalian itu adalah anak-anak hebat, anak-anak baik, anak-anak yang menjadi masa depan bangsa ini. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian untuk menjadi baik. Oke. Ada tugas di rumah, yaitu tugas individu. Kalian bisa membuat cerita tentang norma yang ada di lingkungan kalian. Ya. Norma yang ada di lingkungan kalian. Itu. Ya. Norma yang ada di lingkungan kalian. Paham? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian jalani atau bisa kalian jalankan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena apa? Pembelajaran yang ada, setiap pembelajaran pasti akan dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang ada Pak Aan. Menjadilah anak-anak hebat.
Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Guru.